Oke, selamat siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita di Podsma, Podcast Mahasiswa. Oke. Kali ini bersama saya sebagai host dengan nama Muhammad Ranggari Ardiansa dari MB2M. Oke. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar investasi maupun tentang dunia trading yang lagi rame di dunia kalangan anak muda, dari golongan mahasiswa juga kan termasuk. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang diajak sharing atau di lingkup ini. Yang pertama itu ada sebelah kanan saya. Saya Putri Alexis dengan NRP 1125040161. Dan sebelah samping saya Ammar Rasyidin Nasrullah, mahasiswa dari PPNS Prodi D4 Manajemen Bisnis. dan sebelah kiri saya. Saya Denny Bagus Saputro dari Prodi Manajemen Bisnis PPNS. Nah, menarik sekali untuk dibahas. Yang pertama, kita akan membahas dari investasi tersebut. Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman teman-teman kita. Bisa dimulai dari Mas Dendi. Mungkin dulu keluh kesah atau bagaimana dari investasi yang selama dijalankan. Dulu pernah sempat investasi di SMK, pernah investasi. Investasi di SMK dulu ini sih bisnis bareng-bareng sama temen, jadi kayak Starling gitu, Starbucks keliling yang pakai sepeda motor, terus kita berhenti di trotoar. Nah di situ tuh aku sama temenku 50-50, cuma pembagiannya agak rata 40%, dia 60%, karena aku nggak ikut jualan di lapangan. Jadi aku cuma ikut bantu modal sama beli apa yang kurang, cuma dia yang ini jualan langsung. Tapi nggak bertahan lama karena ada problem internal sih. Waktu itu ada problem internal sehingga nggak bisa bertahan lama. Sama aku juga dulu pernah ikut MSL. MSL itu mungkin di Google juga ada MSL. Itu dia sistemnya itu kita kayak Ponzi, kayak skema Ponzi, tutup lubang gali lubang gitu. Jadi kita awalnya kita modal dulu. Nah terus kalau kita ngajak orang, kita akan dapat benefit yang lebih untung. Terus sistemnya dia itu kita satu hari cuma dikasih 5 tugas, yaitu tugasnya cuma nge-like bisa YouTube, TikTok atau sosial media yang lainnya. Jadi dia tuh kayak nge-like konten kreator yang baru-baru gitu. Terus dia tuh jaminannya 1 bulan udah balik modal dari modal yang awal. Tapi kalau kita ngajak temen yang banyak, balik modal kita cukup mungkin 1 minggu sudah balik modal. Dia itu ada tingkatannya juga sih, ada 8 tingkatan kalau nggak salah. P1 260, P2 3 juta sampai P8 itu kalau nggak salah itu 8 juta pernah. Tapi waktu itu aku sempat narik uang, cuma nggak banyak gitu. Dan waktu itu ini masih ilegal sih aplikasi ini. Jadi aplikasi ini masih ilegal, jadi sewaktu-waktu bisa diblokir. Nah terus waktu itu aku masih yakin, aku masih ikut nyoba di pertama kali, dan katanya tuh ini diblokirnya di tahun depan, makanya aku berani. Nah terus di P1 aku pengen naik tingkatan ke P2 3 juta. Nah naik 3 juta, pas mau tak tarik aku tergiur karena deposit di sistem MSLE. Jadi deposit selama 7 hari dengan bunga 10% per harinya. Terus aku depositkan 2 juta. Daripada uang ikut tak tarik minggu pertama, kan pikir gue arek pelajar SMK kan, mending tak tarik minggu ke depan kan, biar uang dapat banyak gitu kan, dibuat
holiday. Nah terus pas hari H, hari ke-7 tak tarik, diblokir aplikasi ini. Jadi uang ngendep di sana kurang lebih 4 juta sekian, dan di saldo itu masih ada uang 500 belum tak tarik, sehingga aku dikono boncos 3 juta 3 juta lebih. Itu sih pengalaman bisnis. Berarti termasuk investasi bodong. Investasi bodong, benar. Investasi bodong. Iya bodong sih, dari kayak skema ponzi kayak tutup bank kali lumang. Jadi aku kudu golek uang, PJDE golek apa nutup batiku mah. Kayak bodong itu, karena DE ilegal, masih belum legal, masih ilegal. Awalnya diajak teman atau siapa mas? Kok bisa ikut investasi bodong? Awalnya itu diajak sama saya. Iya sama keluarga sendiri. Pertamanya tuh ayah saya yang terjun. Nah, ayah saya terjun kurang lebih 1 bulan, tapi dia bati. Udah bisa, untung udah bisa beli handphone. Terus dia ngajak kan. Nah ngajak, daripada uang sakuku dibuat jajan, lebih baik dibuat itu kan. Tapi modal pertama itu aku dikasih modal sama ayahku sendiri. Jadi berarti dari ayahku sendiri, akhirnya pas naik ke tingkatan aku gak bilang ke ayahku, aku naik ke 3 juta. Aku pinjam di pinjaman tanpa sepengetahuan keluarga. Pinjam 3 juta dibuat naik tingkatan. Nah pas mau tak tarik diblokir. Nah ayah saya juga nggak bilang kalau dia udah berhenti main itu gitu, karena kan beda rumah sama ayahku, beda rumah, sehingga pas aku main di rumah aku bilang, "Bes, ini kok udah nggak bisa ditarik ya Bes?" Nah akhirnya Bes gue bilang, "Loh kamu masih main kan, di awal tuh sudah ada peringatan." Ternyata ayahku sudah WA kayak jangan main, jangan diterusin karena ini udah nggak benar. Tapi kan aku ada ngeyelan, karena aku sih percaya itu pasti bakal cair kok Bes. Pengen menggandakan uang gitu kan. Apalagi kan aku masih ada tanggungan di pinjaman online itu. Kena boncos itu. Tahun berapa itu mas? 2023 kelas 11 waktu itu. Emang tahun-tahun segitu banyak, setahu saya juga banyak, setahu banyak apa namanya, skema-skema kayak gitu. Di tahun 2024 25 itu saya juga pernah ditawarin jualan investasi bodong kayak gitu. Jadi disuruh jualan produk asuransi Alias. ya, itu sama juga tahu ya. Ya tahu. Itu Lanjut, jadi tawarin. apa ya, sistemnya kayak piala, tapi dia itu awalnya masarinnya ke orang itu, kedoknya investasi. Jadi kita beli produknya yang bentuknya itu asuransi jiwa. Setelah itu dari situ per bulannya kan nanti kalau asuransi itu harus bayar premi buat nanti klaim nanti kan. Ya kalau ada meninggal atau cacat kayak gitu, itu memang bisa diklaim katanya. Terus setelah dipelajari, saya sama teman saya 2 orang pas itu, emang kantornya bagus mas, ada di TP. Ternyata skemanya itu sama kayak ponzi, kayak yang mas lakuin juga. Jadi di situ itu kita nanti disuruh beli dulu di awal, beli produknya asuransi itu. Terus buat bulan-bulan kedepannya katanya preminya bisa gratis, plus dapat untung itu dapat bunga dari ngajak orang. Jadi dapat komisi dari ngajak orang, kayak ngajak berapa orang itu dapat berapa. Itu kan mirip juga sama skema ponzi kan. Iya. Setelah dipelajari juga kayaknya uang yang nanti tak buat beli asuransi itu nanti bakalan masuk jadi komisi ke orang yang ngajak aku pertama gitu. Aku lihat iklannya itu dari story-nya temanku juga. Jadi dia bilangnya itu bisnis investasi secara cepat kayak gitulah pokoknya udah bau-bau penipuan, tapi namanya masih muda terus pengen uang berganda. Terus FOMO kan, emang tergiur sama uang, foya-foya pengen kemana, Emang ke Jogja loh mas ya, main ke Jogja loh ya, uang loh ya. Tapi emang
umur waktu SMK pelajar tuh masih apa ya, masih FOMO-nya orang yang ini sih, mengadakan uang sih. Karena kan dia masih belum bekerja, dia masih belum punya penghasilan, jadi dia ingin mengadakan uang sakunya lebih banyak lagi kan itu FOMO kan. Ya, dan setelah sekarang masuk manajemen bisnis terus belajar investasi, ternyata itu pola pikir yang salah menurutku. Soalnya investasi itu membeli kan, definisinya membeli suatu aset atau barang berharga atau apapun seperti tanah, emas atau saham yang harapannya nilainya bakal bertahan atau naik. Nah, tapi pola pikir kita dulu awam-awam orang-orang awam yang masih FOMO itu pikirnya bisa menggandakan uang, tapi ternyata setelah dipelajari itu cuma untuk menjaga nilai aset, menjaga nilai yang kita punya, nilai uang yang kita punya biar enggak kalah sama inflasi, biar masih misal tahun ini Indomie goreng 3.500, tahun kemarin kan masih 2.500. Itu buat jaga si dari nilai uang itu sendiri, bukan buat apa yang jagain uang yang kita pikirin pas SMP. Itu sih. Dari tadi cukup disepil sedikit ya dari Mas Amar, mungkin bisa dilanjut dari Kak Alexis pengalamannya dulu. Mungkin secara pengalaman saya sendiri itu belum ada. Nah, saya itu pengen tahu lebih banyak, lebih dalam mengenai investasi itu ke kalian ini yang Dari sudah berpengalaman lebih lama terjun ke lubang yang salah. Ya. Tapi kan itu pengalaman, experience kan. Iya. Mahal itu. Ini kan saat-saat ini, tahun ini nilai mata uang kita itu lagi naik banget mungkin sekarang ini sudah masuk di 18.000 ya. Iya, 18.000 terhadap dolar. Terhadap dolarnya. Nah, itu gimana menurut kalian itu ngaruhnya ke investasi kalau mulai di tahun ini? Ini dari mana dulu ini? Dari Mas Amar aja. Mas Amar. Sebenarnya nggak apa-apa kan, orang desa nggak pakai dolar. Waduh. Orang desa nggak pakai dolar, bener Mas. Bener, Mas. Waduh. Orang desa juga pakai dolar. Tapi sebenarnya itu yang apa ya? Itu termasuk secara berpengaruh menurut saya sebagai orang yang masih awam dan masih belajar soal investasi itu cukup berpengaruh. Berpengaruhnya pertama berpengaruh kepada orang yang telah investasi. Secara nggak langsung dia misal kita investasi di bentuk aset tanah atau emas atau hal lain. Nah, itu kan berarti orang yang telah berinvestasi itu berhasil jaga nilai uang yang dia punya. Akhirnya dia belikan tanah kan senilai 100 juta mungkin. Nah, sedangkan kalau misal dibandingin sama orang yang nggak investasi, dia punya 100 juta sekarang terhadap dolar, dia kan cuma berapa? Berarti 100 juta tinggal dibagi 18.000 terus 18.000 itu otomatis lebih kecil dibanding orang yang telah investasi ke emas atau tanah. Nah, terus menurut saya juga itu berpengaruh kepada harga rupiah itu sendiri. Karena di investasi ada yang saya tahu, yang saya pelajari itu ada prinsip on demand atau apa ya, supply and demand yang biasa kita pelajari di ilmu ekonomi mikro ya, bersama Ibu Davis. Semester 1 ya. Semester 1 dan di makro juga sempat di situ. Nah, itu kalau supply-nya banyak, ya demand-nya tinggi, harganya itu bisa tinggi, ya kan, semakin tinggi kan. Sedangkan kalau demand-nya turun, itu harganya bakal anjlok. Nah, kita masuk ke apa ya, kenapa rupiah bisa selemah ini dulu kan? Karena demand-nya, setahu saya yang saya pelajari, yang saya dengerin juga di podcast lain itu,
Setahu saya rupiah itu melemah karena demand-nya turun. Jadi investor-investor yang harusnya menanamkan modal kepada Indonesia yang secara langsung nanti jadi rupiah itu pada cabut karena krisis kepercayaan. Yang pertama kan ada pengaruhnya kan dari IKN. IKN Ya. yang katanya mangkrak, tapi saya juga Mangkrak. kurang tahu ya, cuma dengar-dengar itu katanya IKN mangkrak. Terus transparansi pemerintah terhadap APBN yang nanti akan digunakan MBG, terus apa ya, hal-hal kayak gitu lah, kayak apa ya, pengadaan kayak gini, kayak kursi kampus gini-gini kan, itu fasilitas. Nah itu katanya sih transparansinya kurang, makanya demand dari si rupiah itu sendiri itu turun, dan investor-investor asing yang sebelumnya menanam modal atau ada demand, ada keinginan, ada permintaan buat invest di rupiah atau di Indonesia itu pada cabut. Itu yang bikin rupiah makin melemah terhadap dolar. Itu sih. Makanya kalau kita balik lagi, berpengaruhnya ke investasi itu berpengaruh banget ke investasi dari asing ke Indonesia. Tapi kalau kita dibalik dari POV orang Indonesia, kan banyak yang apa ya, kalau kita transaksi ke luar negeri kita kan pakai dolar, transaksi antar negara. Nah secara nggak langsung itu mengindah apa ya, membantu para eksportir Indonesia. Benar. Karena kursnya nanti kan akan berubah jadi dolar. Tapi sebenarnya itu apa ya, bukan keuntungan yang seharusnya dinikmati ya, karena ya balik lagi rupiahnya melemah, terus investasi, karena Indonesia menurut saya perlu diinvestasi oleh banyak pihak, terutama asing. Kalau nggak ada investasi dari luar, Indonesia bakalan menurut saya juga bakalan sulit buat berkembang, terutama di infrastruktur teknologi yang tentunya butuh modal besar, butuh bantuan lah dari asing. Menurut saya kayak gitu sih kalau buat rupiah. Oke. Dari yang ditanyakan tadi seputar lemahnya rupiah ya kan. Menurut tanggapan dari Mas Dendi gimana? Jadi kan dampak investasi, dampak investasi rupiah melemah mungkin. Kalau dampak investasi, kalau dari sama tadi sudah sama, kalau investasi mungkin kayak investasi warung-warung kelontong, warung Madura itu sangat berdampak, yang bisa berdampak juga bagi masyarakat, karena semakin melemah tingginya rupiah akan mahal juga bahan-bahan primer kan, bahan-bahan baku pokok masyarakat. Sehingga itu yang membuat mungkin masyarakat juga cukup berdampak, meskipun orang desa juga bakalan berdampak ya kan. Orang desa juga bagiannya bakalan berdampak karena dolarnya turun, apalagi Indonesia juga butuh ekspor dari impor ya dari luar juga. Nah itu kan bahan bakunya semakin mahal ya, itu juga berdampak bagi orang-orang desa, jadi semua pasti bakalan kena dampaknya sih. Nah, menarik ya dari pembahasan naiknya rupiah, turunnya rupiah ya. Jadi baik, kita lanjut ke topik yang kedua tentang FOMO trading. Ya, FOMO trading lagi ramai di kalangan anak muda, maupun itu Bitcoin atau apa itu binomo ya, lagi ramai gitu. Menurut dari ketiga teman-teman kita ini bagaimana ya? Mungkin bisa dimulai dari Saya ada sih. oh, berarti aman. Teman saya itu apa ya? Ada yang FOMO gitu, Mas, teman kelas saya. Temen kuliah? Teman kuliah. Oh, temen kuliah. Ada lah. Oke ya kan. Temen kuliah kelas berarti? Iya. Kelas? Iya. Kuliah. Jadi ada yang FOMO, apa ya? Bilangnya investasi untuk apa? Investasi di bidang kripto, bla bla bla. Kayak gitu. Padahal
dia FOMO gitu. FOMO baru terjun waktu kuliah atau FOMO baru kayak enggak, saya juga kurang tahu ya, tapi dia terjun bilangnya investasi untuk kripto gitu. kripto? Tapi itu yang bikin pola pikir yang salah. Kayak kita singgung di awal tadi, investasi itu buat menjaga nilai Aset. menilai aset atau nilai uang kita, bukan buat menggandakan uang. Yang dia lakukan sebenarnya bukan investasi di kripto atau di bitcoin yang tadi sempat disinggung, tapi dia melakukan trading. Trading itu pakai akun pakai akun sendiri atau pakai akun demo? Saya kurang tahu ya Mas. Masih kurang itu. tahu. Mungkin Mas Dendi bisa. Ya, Mas Dendi kayaknya lebih Enggak, tahu. enggak. Saya kan coba bertanya. Oke, nah sedikit tadi disepil dari temannya Mas Amar itu ya, mungkin dari teman-teman kita. Itu mungkin ada tanda-tanda ya dari seseorang mulai terjebak dalam FOMO investasi kripto. Tanggapannya dari Mas Dedi gimana? Dari tanda-tanda itu sendiri. Tanda apa? Tanda-tanda dari seseorang mulai terjebak FOMO gitu. Terjebak FOMO itu karena lingkungan. Oh, lingkungan ya pengaruh. Gitu. Lingkungan pengaruh gengsi. Iya, gengsi. gengsi apa? Wawasan itu Jadi penting. ternyata kalau saya lihat data di Google itu kan kebanyakan yang ikut sama Gen milenial sama Gen Z ya. Oh, Sama Gen Z, tapi lebih mendominasi itu anak Gen Z yang masih sekolah-sekolah. Dibandingkan yang ke kuliah atau kerja itu dia lebih banyak kan di sekolah-sekolah. Terus yang kedua itu kalau Gen Z itu anak Gen Z kan sangat gengsi tinggi ya kan. Iya. Apalagi kayak elit ekonomi sulit gitu kan. Banyak kan gitu kan ya. Menggandakan uang dengan Iya, cepat. dengan cepat. Pengen ke Jogja. Iya, terus dia bikin flexing ke teman-temannya, Iya, kan? bener. Kan dibuat flexing kan, Iya sih. dibuat flexing terus Beli mobil. Iya, dibuat beli mobil, dibuat beli tanah ya kan, buat beli tanah, buat beli iPhone mungkin yang 11 Pro Max yang Iya, iya. yang lagi tren sekarang. Iya, Ya. emang gitu sih. Dan wawasan juga dia tuh minim wawasan karena dia mungkin ada temennya kelas, ada juga temen saya kelas Rafid, mungkin dia juga pernah dia terjun di saham juga, dia main di kripto, tapi dia belajar dari dia SMK, dia belajar dari mulai SMK, tapi terjunnya baru ini bulan ini, kalau nggak bulan kemarin gitu dia baru terjun. Nah, itu menurut saya bagus Mas, harus belajar. Harus kan belajar dulu kan, mengisi iya. wawasan. Menganalisa dulu kan. Bedanya Iya. orang FOMO sama nggak FOMO itu, orang FOMO itu melakukan hari itu juga Iya. eksekusi. Bener. Jadi sedangkan orang yang nggak FOMO itu Berproses. yang ngikutin kayak apa ya? Belajar dulu, terus apa ya? Analisis dulu, ini bener apa salah kan gitu sih Mas. Iya benar. Apa ya, jaga apa ya? Berpikir dulu gitu loh sebelum bertindak. Kayak gitu sih. Menurut saya yang apa ya, bikin orang FOMO itu karena ya kurangnya wawasan itu tadi, terus jadi akhirnya kemakan iklan aja kayak di TikTok Ya, atau di kemakan YouTube. iklan. Akhirnya kemakan iklan, kemakan orang-orang yang flexing dari trading gitu, akhirnya kemakan jadinya FOMO. Kemakan data sih mas. Kan kalau di itu kan datanya selalu naik gitu kan. Chart Iya, chartnya itu. lilin itu kemakan gitu. Itu sih yang bedain orang FOMO sama gak FOMO. Jadi bedanya sama si Raffi tadi, dia kan belajar mulai dari SMK, Dari SMP dia bisa sama. baru temennya. terjun sekarang. Itu Baru terjun menurut kuliah. saya masuk apa ya? Bukan kalau dia terjun sekarang pun bukan yang FOMO, karena dia Iya. sudah punya belajar, sudah punya Wawasan. wawasan dulu Wawasannya. buat investasi, belajar belajar teknisnya dulu kan, belajar baca pasar bla bla bla, itu kan harus dipelajari dulu sebelum terjun. Ya, jadi itu buat reminder teman-teman yang mau belajar kripto, Bitcoin, Bitcoin saham. terjun dunia saham. investasi gitu, harus belajar lebih dulu daripada FOMO. Hari itu juga kita mau eksekusi langsung kan? deposito. Ya. Wah, Deposito. Tapi untungnya teman Kan di tuh storyin ya tahu. biasanya. teman kelas saya itu masih akun demo aja udah jadi bikin story. Ya nggak apa-apa, mas, itu kan berarti kesifat. Iya itu Bukan ke sifat. bukan. Tapi Ini kok pribadi. tapi masih untung ya dia tuh pakai akun demo bukan Iya, pakai untungnya. akun yang asli. Kalau pakai akun asli kan namanya bodoh ya kan. Bodoh. Dia masih belum tahu tapi dia langsung pakai akun Bang Asli malah. Oh. Lebih ke apa ya? Ya iya, gimana ini? Kesalahan berpikir mas. Kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir. Oh my. Itu adalah apa ya?
Pengalaman Iya, kesimpulannya apa kesimpulan. ya? Berpikir dulu sebelum bertindak, terutama dalam investasi. Karena apa ya? Investasi gak selalu membuat kaya, tapi itu lebih ke apa ya? Menjaga nilai aset. FOMO kripto, Bitcoin atau saham yang biasa ada di TikTok yang bisa bikin orang kaya, bla bla bla. Itu menurut saya itu pasti ada faktor hokinya juga. Iya, ada faktor hoki. Selain dianalisis ada faktor hoki karena balik lagi itu semuanya buy on demand kan. Jadi kalau emang apa keinginan pasarnya lagi naik kayak dibuat-buat kayak ini bagus nih kan banyak orang yang percaya naik terus ya akhirnya pada beli akhirnya naik beneran kan harganya. Jangan kalau nggak percaya, maksudnya buy on demand perasaan gitu, apa terlalu fluktuatif, apa naik turun. Berarti kan dia dimainkan sama sistem kan? Iya, ada sistemnya ada. Bedanya berarti judul sama investor mas. Kalau dia sama-sama pakai sistem, maka sama-sama haram atau enggaknya? Kan judul sistem, investasi juga sistem. Nah itu yang bikin beda antara haram atau enggaknya itu apa mas? Kalau haram saya bukan. Oh atau enggak legal sama apa ya? Aku kalau enggak legal sama ilegal aja mas. Sebenarnya agama kan agak kurang. Tapi setahu aku Legal sama yang ilegal. menurutku ini judi yang bedain judi sama invest. trading atau Trading, invest. iya. Itu menurut saya dari produknya pertama. Produk-produk di apa ya? Produk-produk kripto terutama itu kan dibuat atau di generate itu by komputer. Jadi kripto yang ada sekarang kayak koin Bitcoin itu kan di belakangnya di dalamnya itu ada blockchain yang nantinya akan di-mining atau ditambang oleh para penambang yang profesinya emang nambang Bitcoin. Jadi nambangnya itu kayak ngoding setahu saya cuma ngoding nanti jadi blockchain. Nah itu akhirnya jadi si Bitcoin itu tadi. Nah itu menurut saya kalau kripto yang yang nilainya sudah kuat kayak Bitcoin, Ethereum, terus itulah pokoknya. Itu menurut saya masih aman. Soalnya emang bisa dianalisis dari struktur koinnya, terus pasarnya, demandnya itu bisa dianalisis. Tapi kalau kripto yang kalau mas tahu Dogecoin, koin yang gambar anjing yang bahasanya itu digoreng sama artis-artis atau influencer binomo gitu. Ya kayak digoreng terus akhirnya namanya naik terus itu yang bisa dibuat celah sama bandar-bandar. Kalau di judi kan ada bandar juga. Iya. Nah ini kalau nilainya si Doge ini udah naik, si koin ini udah naik, terus dia ambil untung di atas kayak beli semuanya apa gimana? Aku kurang tahu sih sistemnya penipuan itu. Terus dia ambil untung di atas, habis itu ya udah marketnya jatuh, demandnya hancur, kayak gitu kan nggak ada analisis pasarnya, maksudnya si kripto si koinnya sendiri itu sistemnya kurang kuat gitu, nggak kuat, pasarnya nggak kuat, demandnya nggak kuat, banyak maksudnya kurang kompeten lah buat dijadiin invest atau trading. Itu menurut saya yang judi. Kedua dari orang yang invest atau trading di suatu platform tanpa melakukan analisis atau riset pasar atau kayak gitu, cuma pencet hijau merah itu hancur. Pernah, Mas? Itu menurut saya pernah mencet doang. Main Bukan chat. saya. Oh, oke, Gitu. oke. Itu menurut saya judi. Udah Judi. kayak ini kan di judul-judul kan ada game-game kayak gitu juga. Iya, iya. Kata teman saya. Kata temanmu, oke. Saya nggak pernah lihat sih kata teman saya gitu. Jadi itu sih yang jadi di judul kan juga nggak bisa dianalisis, ya udah mau naik apa turun gitu kan. Iya. Kalau dari si orangnya itu nggak analisis dulu, nggak paham tentang apa yang dia investasikan, nggak punya datanya, dia merah apa hijau doang, naik turun doang, itu menurut saya judi juga. Sedangkan yang nggak judi itu menurut saya dia orang yang benar-benar
analisis. Terus produknya kayak saham. Kalau saham kan ada perusahaan realnya yang melakukan IPO atau saham-sahamnya dijual-jualin ke orang buat publik, emang buat dibeli publik. Yang emang beneran ada perusahaannya, ada data profitnya, ada data marginnya, ada data perusahaannya kayak penjualan bla bla bla, itu kan ada. Terus berita-beritanya atau isu-isu atau produknya mungkin kita pakai gitu kan, kayak apa saham Samsung gitu-gitu, itu kan emang ada wujud nyata gitu mas, dari produknya sendiri itu ada wujud nyata, dan itu harus dibarengi dengan analisis dari profil perusahaan. Kalau di saham, kalau di mungkin misalnya emas itu harus dilihat dari apa namanya harganya kan, harga, terus peredarannya kayak gitu kan. Berarti intinya kalau apa yang invest itu harus ada data. Yeah. Kalau judul itu dia nggak ada data, cuma dia apa ya, bondo feeling kan. Kalau dia hoki-hokian, Hoki-hokian, nah itu kan feeling. berarti judul atau dia bisa dikatakan judi, dia nggak ada data. Kalau invest dia ada data, dia ada wujud, dia ada aset dan lain sebagainya. Oke, nah berarti itu pelajaran bagi kalian-kalian anak muda ini yang bilang apa itu investasi pada judi. Nah sekarang sudah dibahas, jadi beda ya guys. Jadi judul sama invest itu beda, dia nggak sama gitu. Kemudian juga jangan berpengaruh pada sosial media ya. Kalau influencer lagi gencar-gencarnya sama kripto, ya udah. Iya, lagi ngegoreng biasanya. Iya, Itu jangan cepat. apa ya, jangan banyak apa ya, jangan terlalu FOMO kayak Iya, yang kita iya. bahas tadi. Jangan FOMO, harus punya data, harus punya wawasan. Kalau emang mau beli itu harus dengan keputusan yang kuat, harus dengan apa ya, benar-benar dengan pikiran yang matang gitu mau beli itu. Terus ya, berpikir dulu sebelum bertindak. Itu Sudah. inti. Itu sih intinya. Dari investasi maksudnya. Baik, dapat disimpulkan ya dari lemahnya rupiah tadi. Jadi faktornya itu banyak banget ya, dari kelontong tadi memiliki dapat naiknya harga ini dari masyarakat, menyinggung dolar yang naik itu, dan dari yang topik kedua tadi FOMO itu, jadi jangan ini ikut-ikutan lah kalau menurut saya ya. Meskipun saya host di sini, saya sedikit tahu dari hal tersebut. Terima kasih dari semua teman-teman kita yang sudah bisa bergabung untuk Potma kali ini. Potma. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time and Thank you. Thank you, Thank you for guys. watching.